Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam dari saya, kita bertemu kembali di program Syahdu. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang sharing Dharma berdasarkan pengalaman saya, pengetahuan saya, ya, yang saya beri judul Wawasan Buddha Dharma. Nah, kalau kita lihat kenapa saya ingin sedikit berbagi tentang wawasan Buddha Dharma ini, karena saya melihat kadang-kadang kita di grassroots, terutama di grassroots, masih seringlah ada benturan-benturan gitu kan. Yang satu ingin menyalahkan ini, yang satu menyalahkan ini, yang satu yang ini nggak ada di teks ini, yang satu ini bagaimana, sehingga tidak kondusif gitu loh kan. Nah, untuk itu kan saya coba memberikan satu pengertian atau satu pandangan saya bahwa kita sebagai umat Buddha ya harus punya yang namanya wawasan Buddha Dharma. Nah, kalau kita melihat dari sisi arti kata wawasan, ingat, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dia punya satu doktrin atau wawasan yang kita sebut wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Kalau kita lihat, negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil dengan laut-laut yang di dalamnya, itu harus kita bikin dalam satu bingkai, satu kesatuan yang tidak bisa semena-mena dimasukin atau dilalui oleh negara manapun. Karena itu kita harus punya satu bingkai negara kesatuan yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan di dalam NKRI kita, kalau misalnya kita terpecah menjadi beberapa pulau, wow, jadinya itu terbuka sekali itu. Bisa arus dari Sumatera, dari Selat Sunda, dari Selat Kalimantan, dari Papua, itu semua bisa berseliweran kemana-mana. Nah, apa jadinya negara kita? Kalau kita tidak punya satu wawasan NKRI. Nah, begitu juga tentang apa yang saya sebut wawasan Buddha Dharma. Kalau kita melihat di agama Buddha ini ya, saya hanya batasin katakanlah tiga aliran yang mainstream ya, yang utama ya, mungkin ada aliran lain lagi. Nah, itu kan masing-masing kan seperti aliran pertama Theravada, terus ada Mahayana, ada Tantrayana. Nah, itu masing-masing kan punya cara sendiri, tradisi sendiri. Nah, yang cilakanya, yang grassroots-nya ini, kadang-kadang tidak mengerti dia. Dia hanya mengerti secuil ini, terus wah dia merasa sudah paling benar gitu kan. Nah, untuk itu kita harus punya yang namanya wawasan Buddha Dharma ini. Nah, contohnya misalnya apa? Yang saya sering menjadi hal yang bisa menjadi tidak nyaman di grassroots itu masalah misalnya vegetarian. Nah, vegetarian bagi praktisi Theravada itu sesuatu hal yang tidak penting. Padahal kalau kita lihat Mahayana, wah itu vegetarian boleh bilang beberapa hal dia menjadi harga mati gitu kan. Nah, jadi kita mau gimana gitu loh. Jadi menurut saya kita harus banyak belajar memang. Harus belajar. Belum lagi misalnya masalah tilakana di Theravada itu sedikit berbeda dengan Mahayana. Dia menyebutnya ada 3 segel, ya kan? Nah, itu kalau kita pelajarin dengan baik dan benar, bahwa ada sumber-sumber sutta ataupun sutra yang Buddha ajarkan itu berdasarkan teks Pali maupun teks Sanskerta, ya, yang akhirnya diadopsi menjadi teksnya Mandarin dan diterjemahkan balik ke teks Sanskerta lagi. Nah, itu tentu ada sedikit beda-beda pandangan, belum lagi pengaruh budaya lokal segala macam, ya kan? Nah, ada beberapa hal misalnya kayak alam bardo. Ini bagi Theravada mungkin tidak ada. Ya begitu kita meninggal ya sudah jadi makhluk berikutnya gitu kan. Padahal kalau di Tantrayana atau Mahayana masih ada alam antara ya kan. Kita lihat selama 49 hari dia masih berproses untuk menjadi
menuju ke kelahiran berikutnya. Nah, pandangan atau wawasan Buddha Dharma, saya bisa ilustrasikan seperti kebetulan saya ada punya satu mug ataupun tempat air minum. Bentuknya kalau kita lihat secara utuh, ini adalah bentuk silinder atau tabung. Kalau misalnya saya melihatnya dari depan di sini, saya hanya melihat ini sebagai kotak saja. Ya kan? Saya melihat ini sebagai kotak saja. Nah, bagaimana orang yang melihat dari sisi sebelah sini? Dari sisi sebelah sini dia melihatnya bulat. Nah, cilakannya beberapa turunan ataupun guru-guru yang melihat dari sisi kotak ini, dia menceritakan kepada sanak keluarganya atau saya menceritakan kepada keluarga saya, oh ini tabung ini bentuknya persegi. Sehingga anak cucu saya juga begitu. Nah, kebetulan saya punya saudara, punya kakak. Kakak dia melihatnya di situ. Oh, bulat. Si kakak ini menceritakan kepada anak istrinya dan keturunannya, oh ini bulat ini benda ini, bukan persegi. Akibatnya apa? Setelah kami ketemu, walaupun kami masih satu saudara, memandang ini sudah beda dari sisi kakak keturunannya. Oh enggak, yang benar ini bulat. Dari sisi keturunan yang saya, oh ini enggak persegi panjang. Akibatnya apa? Berantem. Padahal yang namanya persegi panjang tadi maupun yang bulat tadi itu adalah benar. Tapi kebenaran itu terletak dari keseluruhan benda ini yang berbentuk silinder atau tabung. Nah, itulah kita harus melihat dari berbagai sisi dalam menjalankan Buddha Dharma supaya kita boleh menyimpulkan atau mendapatkan satu pengertian Dharma yang komprehensif. Ya, kita bisa mendaki atau seperti kayak di puncak gunung ataupun di naik pesawat helikopter bisa melihat berbagai sisi, sehingga dalam hal misalnya kalau ada praktisi yang merasa vegetarian itu penting, nah kita sudah bisa tahu oh dia karena ada punya backgroundnya begini. Kenapa dia tidak bervegetarian? Oh karena dia punya backgroundnya sini. Yang penting tidak saling ribut, tidak saling menyalahkan ini salah itu salah, saya paling benar saya yang benar. Nah, itu yang mau saya sampaikan supaya kita sekarang tuh menjadi lebih melek. Nah, untuk itu apa yang harus kita dapatkan dari sharing ini? Mudah-mudahan dengan sharing ini saya hanya membuka wawasan kita aja bahwa itulah kita harus banyak belajar karena banyak yang kita sebenarnya masih belum tahu. Tataran grassroots masih banyak sekali terjadi saling serang menyerang. Padahal kalau kita lihat tatanan yang di atas, biku-biku senior, walaupun dia itu praktisi Theravada sekalipun, yang saya ketahui sangat membumi, dan dia walaupun praktisi Theravada, dia menghargai itu doktrin Asita. Bante Asita yang notabene itu mengajarkan bodhicitta, dia sangat tidak mempermasalahkan, dan banyak contoh-contoh di luar yang juga menceritakan bahwa biku-biku senior yang sudah sangat matang spiritualnya, dia sudah tidak membedakan apalagi yang namanya ini kotak, ini bulat, dia karena sudah bisa melihat benda ini secara utuh saja, yaitu berupa tabung. Demikian apa yang bisa saya sharing pada acara sadhu pada sore maupun malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.